Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, semoga ini hari kawan-kawan semuanya lancar segala kerjaannya, dan semoga kawan-kawan semuanya yang nonton video ini diberi kesehatan dan semoga dipermudah segala urusannya. Nah, ini hari adalah hari Senin, pasti mbak-mbak semuanya ini banyak banget kerjaan. Jadi menemani waktu kerja mbak-mbak semuanya, channel ini bakal membahas sebuah kasus yang sebenarnya kemarin nih, namun karena ada kasus baru jadi yang kemarin ini tertutup ya. Ini mengenai kawan kita mbak, yang dimana dia diputus kontrak. Ini permasalahan karena keagamaannya. Jadi kawan kita ini baru kerja, kemudian di situ dia diputus kontrak, dan ini kejadiannya sudah lama sebenarnya, tahun 2020. Namun karena melalui beberapa persidangan dan sampai saat ini belum menemukan titik terang atau deal kasusnya itu bagaimana. Jadi kemarin masih disidangkan lagi ya. Jadi wajar kalau tuntutan itu biasanya membutuhkan tahun-tahunan untuk menyelesaikan kasus dari akhirnya tuh bagaimana, karena kedua belah pihak ini sama-sama alot untuk memberikan hak dan satunya lagi tetap menuntut haknya. Bagaimana dengan cerita lengkapnya, kawan-kawan semuanya disimak sampai habis videonya. Dan sekali lagi, channel ini ngajak kawan-kawan untuk diskusi. Ini bagaimana dengan situasi yang dialami oleh mbaknya. Apakah kawan-kawan semuanya ini memiliki memiliki pemikiran bagaimana menanggapi kasus seperti ini, atau mungkin kawan-kawan ini memiliki sebuah ide. Dan yang pastinya sekali lagi ini adalah bentuk pelajaran, dan itu tidak boleh membuli ya, tapi cukup mengeluarkan pendapat kawan-kawan tanpa harus menyakiti si kawan kita ini ya. Oke, bagaimana dengan ceritanya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, sekitaran awal 2020 Mbak Dwi Lestari PRT asal Indonesia ini bekerja hanya 2 minggu di majikannya, karena pada tanggal 16 Maret 2020 Mbak Dwi ini harus menelan kepahitan hidup karena mbaknya ini dikeluarkan oleh juragannya karena permasalahan yang pertama, beribadah di tempat majikan, kedua, memakai jilbab ketika dia keluar, kemudian yang ketiga, memakai jilbab sewaktu bersama juragannya. Dan kawan-kawan, Mbak Dwi ini ketika dia bekerja hanya 2 minggu di tempat majikannya ini, tidak hanya jaga mbah yang umur 87 tahun saja, namun di situ juga ada anak laki-laki dan anak perempuannya ya. Nah, yang dimana ketika Mbak Dwi ini ketahuan dia beribadah, ini sudah diperingatkan oleh anaknya bahwa kamu tidak boleh melakukan ibadah di tempat kami. Dan saat itu oke, Mbak Dwi ini menurut tidak beribadah. Namun lama-kelamaan Mbak Dwi ini tetap melakukan ibadah juga, sampai pada suatu waktu si nenek, si mbak itu yang umur 87 tahun tadi ini melihat Mbak Dwi memakai mukena yang putih itu. Nah, ini membuat si mbah tersebut ini shock kawan-kawan. Jadi kayak kaget setengah mati melihat putih-putih berdiri. Nah, dia si mbah ini akhirnya melaporkan ke anak majikan tadi. Sudah ditegur sama anak majikan, dan si Mbak Dewi ini bilang, si Mbak Dwi ini bilang bahwa dia ini meminta dengan sangat untuk tetap diberikan ibadah, tapi tidak di dalam rumah majikan atau di lingkup rumah majikan. Bolehkah saya beribadah tapi di luar sana? Tapi sekali lagi,
anak majikan tetap menolak usulan dari Mbak Dwi tersebut ya. Dan dari kejadian itu si Mbak Dwi ini berusaha untuk sekali lagi menuruti, dan ia janji tidak akan melakukan hal lagi. Namun pada suatu hari, mungkin karena panggilan nurani hati, akhirnya Mbak Dwi ini melakukan sholat lagi. Dan di situ ketahuan sama mbahnya, dan mbahnya ini melaporkan kepada anak laki-lakinya. Dan saat itulah si anak laki-laki memang sudah tidak mau mentoleransi si Mbak Dwi, yang akhirnya dia memvideo sebagai bukti sebelum si anak laki-laki ini memutuskan kontrak kerja, kan kawan. Namun sebelum kejadian masalah sholat itu, si Mbak Dwi ini juga sebenarnya dilarang oleh juragannya ketika dia pergi keluar sama Mbak, namun memakai jilbab dan juga memakai baju panjang. Ini sudah dilarang. Tapi sekali lagi si mbaknya itu oke, manut, saya tidak akan memakai jilbab, memakai baju-baju yang panjang ketika keluar sama mbahnya. Namun ketika si Mbak Dewi ini keluar secara sendiri, tidak berbarengan sama para bos dan juga mbah, ini sekali lagi juga dilarang ya. Jadi tidak hanya bersama Mbah keluar, namun juga dia keluar sendiri, ini juga tetap dilarang untuk memakai jilbab. Jadi karena situasi itulah, dan si Mbak Dwi ini tetap melakukan rutinitas tadi, memakai jilbab juga, maka si majikan ini terpaksa memutuskan kontrak dengan membawa bukti rekaman, dan disitu langsung membawa si Mbak Dwi ini kepada agensi dan memberikan uang berupa $100 ketika memutuskan kontrak Mbak Dwi tersebut. Tidak hanya uang $100, namun juga uang tiketnya ya. Setelah kejadian itu, maka si Mbak Dwi itu tinggal beberapa hari di building sebelum dia dipulangkan ke Indonesia. Awal tahun 2021, Mbak Dwi Lestari ini menggandeng sebuah LSM, yang dimana LSM ini berada di negara Hong Kong. Ini adalah sebuah lembaga lintas negara, yang dimana ketika ada PRT yang sudah pulang ke kampung halamannya, kemudian dia masih pengen menuntut hak-haknya, maka ini difasilitasi oleh LSM tadi. Nah, kemudian melalui LSM tadi, tuntutan ini, segala semua bentuk kejadian ini setelah ditulis langsung diajukan ke sebuah lembaga lokal, yaitu EOC, Equal Opportunity Commission. Ini yang dimana sebuah lembaga pemerintah yang biasanya ini menangani persoalan ini, kan kawan ya. Awalnya kedua belah pihak ini, antara si Mbak Dwi Lestari dan ketiga majikannya, ini sudah dipertemukan oleh EOC tadi. Namun kedua belah pihak ini tidak menemui titik temu. Yang satu nuntut, yang satunya lagi tidak mau membayar, yang akhirnya ketika dua-duanya ini tidak sepakat untuk menyelesaikan secara baik-baik, secara otomatis tuntutan ini bakal dinaikkan banding lagi ke sebuah pengadilan. Jika tuntutannya gaji ini kurang dari 8.000, secara otomatis tuntutannya adalah ke sebuah pengadilan kecil. Namun kalau sudah 8.000 lebih, ini tuntutannya ke tribunal, kawan-kawan. Jadi dipastikan mbaknya ini ke pengadilan tinggi atau pengadilan tribunal tadi, yaitu lebih dari $8.000 sini. Oke, mencangkup apa saja sih hak-haknya? Yang pertama, gaji yang belum dibayar. Jadi Mbak Dwi ini kerja 2 minggu
ini juga belum dibayar kawan-kawan. Dia ini hanya dikasih uang 100 tadi ya. Jadi tuntutan gaji yang pertama adalah gaji yang belum dibayar. Kemudian tuntutan dari pengacara Mbak Dwi adalah sebesar 22 Hong Kong dolar, 22.000 Hong Kong dolar atau sebesar 44 jutaan. Kemudian yang kedua, ganti pemberitahuan atau gaji interminate ini juga belum dibayar. Walaupun cuman kerja 2 minggu, tetap gaji interminate itu tetap harus dibayarkan kepada si pekerja itu. Dan di dalam tuntutannya yaitu sebesar 46.000 Hong Kong dolar atau sebesar 9 jutaan rupiah. Kemudian yang ketiga, ganti rugi karena penghasilan hilang yaitu sebesar 27.000 Hong Kong dolar atau sebesar 50 jutaan. Kenapa kok ada ganti rugi penghasilan? Karena seharusnya Mbak Dwi ini selesai sampai finish kontrak dan mendapatkan hasilnya, namun karena permasalahan keagamaan ini maka dia diputus kontrak. Ini juga masuk ke sebuah tuntutan ya. Kemudian yang terakhir, ganti rugi emosional. Jadi si kawan kita ini mengalami sebuah emosional diri ya. Ini juga masuk atau bisa dituntutkan yaitu sebesar 200.000 Hong Kong dolar atau setara dengan 40 jutaan. Jadi kalau kawan-kawan dimaki, dimarahin, ini juga bisa dituntutkan ketika kawan-kawan ini mengalami emosional atau mungkin kawan-kawan tuh sakit hati. Ini juga bisa dituntutkan. Itu bagusnya negara Hong Kong. Jadi semuanya jelas. Masalah nanti hasilnya bagaimana, ini tetap kawan-kawan harus berusaha ketika kawan-kawan berada di posisi seperti ini. Nah, bagaimana sih cara mengajukan sebuah permasalahan seperti kawan kita ini loh? Ini bagaimana cara mengajukan? Oke, yang pertama, ini korban harus mengajukan sebuah tuntutan secara tertulis. Kemudian setelah ditulis ini nanti si korban ini harus mencari perwakilan yang benar-benar paham. Jadi kayak Mbak Dwi tadi, setelah dia ini menulis segala kronologinya, bagaimana kejadiannya, tanggal berapa dia ke Hong Kong, kemudian berapa lama kerja, siapa yang ngomong ini, siapa yang ngomong itu. Nah, kemudian nanti Mbak Dwi ini mencari perwakilannya kayak LSM tadi. Kemudian yang kedua, nah pernyataan korban nanti dirinci secara detail, kronologinya bagaimana dan kemudian nanti dikirim ke sebuah lembaga pemerintah atau IOC tadi yang mengurusi tentang ini. Nah, kemudian setelah itu keduanya nanti dipertemukan, si A sama si B ditemukan. Ternyata dalam pertemuan tersebut ini tidak menemui titik temu yang jelas. Keduanya tetap ngotot, keduanya tetap bersih tegang, keduanya tetap mempunyai keteguhan diri. Yang satu meminta uang, yang satu tidak mau membayar. Akhirnya keduanya ini tetap melanjutkan ke pengadilan, dan ketika pengadilan akhirnya ujung-ujungnya nanti menunggu prosesnya sampai tahunan. Jadi dari tahun 2021 sampai 2023, tepatnya September ini belum juga menemui hasilnya. Jadi kawan-kawan, dengan situasi seperti ini, kasus seperti ini, mungkin kawan-kawan semuanya memiliki pemikiran, kemudian kira kawan-kawan ini pasti memahami bagaimana prosesnya tentang si Mbak Dwi ini, dan dimana majikannya ini ketika dia mengambil Mbak Dwi, mungkin di antara kawan-kawan sudah paham, mungkin di antara kawan-kawan ini ada sebuah pemikiran, silakan ditulis. Tapi sekali lagi, orang kalau sudah terbiasa sholat, memang kalau nggak sholat ini ada hati yang mengganjal. Cuman kadangkala memang kita itu harus tahu sejak awal
Mungkin lain kali ke depannya bagi mbak-mbak yang memang seandainya mentok sekali, ini tidak bisa meninggalkan sholat atau mungkin tidak bisa lepas jilbab, usahakan untuk menanyakan secara detail kepada juragan Anda, apakah boleh saya ini sholat, apakah boleh saya memakai jilbab. Jadi ketika sesi wawancara kedua belah pihak, tolong untuk ngomong masalah ini kepada juragannya Anda. Jadi kalau juragan Anda tahu tentang keinginan Anda dan Anda tahu tentang kemauan juragan, mungkin ini lebih baik ketika Anda ini atau bos Anda ini tidak mau mengambil Anda, ya, karena dari awal memang sudah jujur. Intinya kalau interview, tanyakan apa kemauan sampean. Masalah ketika bos sudah tidak mau, itu urusan nanti. Kalau sampean memang benar-benar niat bekerja sambil beribadah dan tidak bisa meninggalkan ibadah itu, nggih. Intinya jujurlah dari awal, tanyakan dari awal. Nah, untuk Mbak Dwi sendiri, kita tidak tahu kan kawan, apakah memang sejak awal kedua belah pihak ini sudah membicarakan hal ini apa belum, atau dua-duanya sama-sama tidak ada diskusi ke arah itu. Nah, kita nggak tahu. Kita doakan semoga Mbak Dwi ini menerima segala keputusannya nanti. Yang pastinya semoga mendapatkan hasilnya, nggih. Dan kemudian bagi Mbak Dwi sendiri, ya semoga mendapatkan majikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu juga dengan bosnya, semoga juga mendapatkan cece yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Intinya sekali lagi, di mana langit dijunjung, di bumi di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Intinya memang kita harus pandai-pandai sendiri. Dan sekali lagi, memang bos tidak bisa sesukanya untuk memutuskan kontrak kerja. Permasalahan si Cece ini memakai jilbab ini disebut sebagai ini. Jadi memang ada undang-undang yang mengatur itu semuanya. Jadi kalau sampai tiba-tiba masuk ke tempat flat juragan Anda, di situ si susuk tahu sampean tinggal di flat tersebut, tiba-tiba semua orang dibukakan, orang lokal. Kemudian tinggal giliran Anda di belakang, tiba-tiba ditutup pintunya atau pintu pagar yang buat orang lalu masuk flat itu loh. Itu bisa sampean tuntutkan loh, Mbak. Itu sebagai pelanggaran terhadap ini ke sampean, ya. Jadi menurut sampean sepele, tapi kalau sampean ngerasa didiskriminasi itu, sampean bisa melaporkan. Contoh, sampean ini pergi ke toko, tiba-tiba pihak toko ini atau pegawai toko tahu sampean itu cuman sebagai PRT di negara sini. Pihak toko langsung mengusir sampean. Dia tidak mau melayani sampean. Apakah bisa dituntutkan? Bisa, Mbak, bisa dituntutkan. Contoh kayak dulu itu Mbak PL makan kemudian diusir, tidak diperbolehkan. Itu juga dituntutkan, Mbak. Itu bisa saja. Jadi memang hal seperti ini ketika dialami oleh orang lain, ini bisa dituntutkan, ya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat. Channel Liri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.